Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Kanton Adi Putranto, mahasiswa PJJ S1 Manajemen pada Universitas Cyber Asia dengan NIM 2402001020246. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya atas ujian akhir semester pada mata kuliah ICT Literasi. Materi yang akan dibahas adalah bagaimana pengaruh e-commerce, fintech, dan ekonomi digital terhadap UMKM di Indonesia. E-commerce, fintech, dan ekonomi digital telah membawa dampak signifikan terhadap bisnis dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara transaksi, tetapi juga memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi operasional bagi pelaku UMKM. Lalu bagaimana ekonomi digital mempengaruhi UMKM di Indonesia? Ekonomi digital memberikan peluang besar bagi UMKM di Indonesia untuk berkembang dan bersaing di pasar global. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, tantangan terkait infrastruktur dan literasi digital harus diatasi melalui dukungan pemerintah dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan langkah-langkah yang tepat, UMKM dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendukung digitalisasi UMKM. Program-program seperti Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dan bantuan dana untuk digitalisasi bertujuan untuk mempercepat adopsi teknologi di sektor ini. Target pemerintah adalah mencapai 30 juta pelaku UMKM yang go digital pada tahun 2024. Nah, dalam ekonomi digital sendiri terdapat yang namanya e-commerce dan fintech. Kedua memiliki pengaruh yang besar terhadap pangsa UMKM di Indonesia. Lalu apa sih pengaruh e-commerce dan fintech sebagai UMKM? Nah, e-commerce menawarkan platform yang memungkinkan UMKM untuk menjual produk mereka secara online, mengurangi kebutuhan akan toko fisik yang mahal. Dengan adanya marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, UMKM dapat menjangkau konsumen di seluruh Indonesia bahkan secara internasional. Data menunjukkan bahwa e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, dengan nilai transaksi mencapai 77,766 triliun pada tahun 2022, meningkat 151% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, dari segi fintech, fintech itu memberikan solusi keuangan yang sangat dibutuhkan oleh UMKM melalui layanan seperti e-wallet, OVO, Dana, dan platform pinjaman peer-to-peer atau P2P lending. Pelaku UMKM dapat mengakses modal dengan lebih mudah. Fintech juga membantu dalam pencatatan keuangan yang lebih rapi dan efisien. Penelitian menunjukkan bahwa fintech berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM, memberikan kemudahan dalam transaksi, dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelaku usaha. Nah, dari yang disebutkan di atas, apa sih sebetulnya manfaat-manfaat atau dampak-dampak dari penggunaan e-commerce dan fintech? Yang akan kita bahas pertama adalah dampak positif dari e-commerce bagi UMKM. Yang pertama adalah efisiensi biaya operasional. Dengan beralih ke platform online, UMKM dapat mengurangi biaya sewa tempat dan operasional lainnya. E-commerce juga seringkali menawarkan biaya promosi yang lebih rendah atau bahkan gratis. Yang kedua, yaitu akses yang lebih luas. E-commerce memungkinkan UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih besar, baik secara lokal maupun internasional. Ini membantu meningkatkan visibilitas produk dan memperluas basis pelanggan. Yang ketiga, dukungan untuk UMKM baru. Platform e-commerce seringkali menyediakan dukungan dan sumber daya bagi pengusaha baru untuk memulai bisnis mereka, termasuk pelatihan dan akses ke alat pemasaran digital. Selanjutnya, peningkatan pendapatan. Banyak pelaku UMKM melaporkan peningkatan pendapatan setelah memanfaatkan e-commerce, dengan beberapa studi menunjukkan peningkatan signifikan dalam penjualan mereka. Dan yang terakhir adalah kemudahan transaksi. E-commerce mempermudah proses jual beli tanpa perlu tatap muka, yang menghemat waktu dan tenaga baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Namun di satu sisi, e-commerce juga memiliki dampak negatif bagi UMKM, yaitu yang pertama adalah persaingan yang meningkat. Dengan banyaknya pelaku bisnis yang dapat bergabung di platform e-commerce,
persaingan menjadi ketat. Hal ini dapat membuat sulit bagi UMKM untuk menonjol di pasar. Yang kedua, resiko penipuan dan keamanan data. Transaksi online membawa resiko penipuan dan masalah keamanan data pribadi. Banyak UMKM belum sepenuhnya siap untuk menangani masalah ini, yang dapat merugikan bagi mereka. Ketiga, kurangnya pemahaman teknologi. Banyak pelaku UMKM yang masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah, sehingga mereka kesulitan dalam pemanfaatan teknologi e-commerce secara efektif. Keempat, penurunan transaksi offline. Dengan meningkatnya belanja online, transaksi jual beli secara offline bisa berkurang yang mungkin berdampak pada bisnis tradisional dan komunitas lokal. Yang kelima, masalah logistik. Di daerah terpencil, tantangan logistik dapat menghambat pengiriman barang yang menjadi kendala bagi UMKM dalam memenuhi permintaan pelanggan. Nah, setelah kita bahas dampak positif dan negatif dari e-commerce, sekarang kita akan membahas dampak positif dan negatif fintech bagi UMKM. Yang akan kita bahas, yang pertama adalah dampak positif fintech bagi UMKM. Yang pertama, mempermudah akses keuangan. Fintech memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses layanan keuangan seperti pinjaman usaha dan pembayaran digital. Proses yang lebih cepat dan sederhana dibandingkan lembaga keuangan tradisional memungkinkan UMKM untuk mendapatkan modal yang diperlukan tanpa banyak hambatan. Yang kedua, inovasi dalam pembiayaan. Fintech menawarkan solusi inovatif untuk penilaian kredit, menggunakan data non-tradisional yang memungkinkan UMKM yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pembiayaan konvensional untuk mendapatkan dukungan finansial. Yang ketiga, efisiensi transaksi. Dengan adanya teknologi pembayaran non-tunai seperti QRIS, transaksi keuangan menjadi lebih cepat dan aman. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga mengurangi biaya operasional bagi pelaku UMKM. Dan yang terakhir, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan memfasilitasi akses keuangan dan efisiensi operasional, fintech berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan jumlah UMKM yang beroperasi dengan baik dapat berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dampak negatif fintech bagi UMKM. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Penggunaan fintech dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi, di mana UMKM mungkin mengalami kesulitan jika terjadi gangguan teknis atau jika mereka tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Yang kedua, resiko keamanan data. Hampir sama dengan efek negatif yang ada pada e-commerce, adanya resiko pencurian data dan penyelewengan dana nasabah menjadi perhatian utama. Banyak UMKM yang mungkin tidak memiliki pemahaman cukup mengenai keamanan cyber, sehingga rentan terhadap serangan digital. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan teknologi. Tidak semua pelaku UMKM memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk memanfaatkan teknologi finansial secara efektif. Hal ini dapat menghambat potensi mereka dalam menggunakan fintech untuk meningkatkan kinerja bisnis. Nah, salah satu platform digital atau fintech yang berkembang di Indonesia sebut saja OVO. Nah, perkembangan OVO sebagai platform pembayaran sebagai mitra UMKM. Penggunaan OVO sebagai platform pembayaran digital di Indonesia telah memberikan dampak signifikan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, terutama selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Core Indonesia, 84% pelaku UMKM melaporkan bahwa OVO sangat membantu dalam meningkatkan penjualan mereka selama periode tersebut. Salah satu strategi yang diterapkan OVO adalah OVO telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung UMKM, seperti program Dukung Lokal yang bertujuan untuk mempromosikan produk lokal dan kemudahan pendaftaran sebagai merchant. Selain itu, kerja sama dengan Grab memperluas jangkauan layanan untuk memberikan dukungan tambahan kepada UMKM dalam ekosistem digital. Manfaat OVO bagi UMKM. Yang pertama, nah bisa kita lihat, yang pertama itu adalah peningkatan pendapatan. Sekitar 68% UMKM mengalami kenaikan pendapatan bulanan setelah menggunakan aplikasi OVO, dengan rata-rata peningkatan mencapai 27%. Ini menunjukkan bahwa OVO tidak hanya berfungsi sebagai metode pembayaran, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan omset. Yang kedua, inklusi keuangan. OVO berperan dalam mendorong inklusi keuangan, terutama di kalangan pelaku usaha mikro dan nano. Sebanyak 71%
Responden menyatakan bahwa mereka menjadi lebih melek terhadap layanan keuangan digital setelah bergabung dengan OVO. Yang ketiga, transaksi harian. OVO juga meningkatkan frekuensi transaksi harian. Sekitar 70% UMKM melaporkan peningkatan dalam transaksi harian. Hal ini menunjukkan bahwa OVO memfasilitasi lebih banyak interaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Meskipun banyak manfaat yang diperoleh dari penggunaan OVO, beberapa tantangan tetaplah ada. Beberapa pelaku UMKM mengidentifikasi masalah seperti kurangnya akses dan infrastruktur teknologi, serta kekhawatiran tentang keamanan transaksi digital. Namun secara keseluruhan, adopsi OVO menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kinerja keuangan dan operasional UMKM di Indonesia. Penggunaan OVO di kalangan UMKM tidak hanya membantu mereka bertahan selama masa sulit, tetapi juga mendorong mereka untuk beradaptasi dengan teknologi digital yang semakin penting di era modern. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.